Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Trianjani dengan NIM 240201008 dari program studi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi yang berjudul Konsep Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Penyakit Tropis atau Malaria. Yang pertama ada definisi malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Parasit ini menyerang sel darah merah, menyebabkan gejala seperti demam, menggigil, keringat berlebih, sakit kepala, mual, dan kelelahan. Jika tidak diobati, malaria dapat menyebabkan komplikasi serius seperti anemia, kerusakan organ, atau kematian. Penyakit ini umum di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Pencegahan meliputi penggunaan kelambu, obat anti malaria, dan pengendalian nyamuk. Yang kedua ada penyebab malaria, yang mana terbagi menjadi 1. Parasit Plasmodium. Ada beberapa spesies Plasmodium yang menyebabkan malaria pada manusia, yaitu Plasmodium falciparum atau paling berbahaya, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi atau jarang. Yang kedua, penularan melalui nyamuk. Nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi menggigit manusia dan memasukkan parasit ke dalam aliran darah. Parasit kemudian berkembang biak di hati dan sel darah merah, menyebabkan gejala malaria. Yang ketiga, faktor resiko terbagi menjadi 3. Yang pertama, tinggal atau bepergian ke daerah endemik malaria atau tropis dan subtropis. Yang kedua, kurangnya perlindungan seperti kelambu atau obat anti malaria. Yang ketiga, lingkungan dengan air tergenang, tempat nyamuk berkembang biak. Kemudian ada jenis-jenis malaria yang mana terbagi menjadi 1. Malaria falciparum, disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Gejala demam timbul intermiten dan dapat kontinu. Jenis malaria ini paling sering terjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. 2. Malaria vivax, disebabkan oleh Plasmodium vivax. Gejala demam berulang dengan interval bebas demam 2 hari. Telah ditemukan juga kasus malaria berat yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Yang ketiga, malaria oval, disebabkan oleh Plasmodium oval. Manifestasi klinis biasanya bersifat ringan, pola demam seperti pada malaria vivax. 4. Malaria malariae, disebabkan oleh Plasmodium malariae. Gejala demam berulang dengan interval bebas demam 3 hari. 5. Malaria knowlesi, disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Gejala demam menyerupai malaria falciparum. Kemudian saya akan menjelaskan tanda dan gejala pada penyakit malaria. Yang pertama ada demam periodik yang berkaitan dengan saat pecahnya skizon matang atau sporulasi. Malaria tertiana, pematangan skizon tiap 48 jam maka periodisitas demamnya setiap hari ketiga. Kemudian ada malaria quartana, pematangannya tiap 72 jam dan periodisitas demamnya tiap 4 hari. Tiap serangan ditandai dengan beberapa serangan demam periodik. Demam khas malaria terdiri atas 3 stadium. Yang pertama ada menggigil, yang mana durasinya selama 15 menit sampai 1 jam. Yang kedua ada puncak demam dari 2-6 jam. Yang ketiga berkeringat 2-4 jam. Demam akan mereda secara bertahap karena tubuh dapat beradaptasi terhadap parasit dalam tubuh dan ada respon imun. Yang kedua, splenomegali. Splenomegali merupakan gejala khas malaria kronik. Limpa mengalami kongesti, menghitam, dan menjadi keras karena timbunan pigmen eritrosit parasit dan jaringan ikat yang bertambah. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan pengobatan malaria. Untuk menangani malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO membuat suatu regimen kombinasi obat yang disebut dengan Artemisinin Based Combination Therapies atau ACT. Kombinasi obat tersebut adalah 1. Artemether dan lumefantrine, 2. Artesunate dan amodiaquine, 3. Dihydroartemisinin dan piperequine, 4. Artesunate, sulfadoxin, dan pyrimethamine. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.